Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak menarik begitu kan ya. Kurang kerjaan atau apa begitu sih Bawaslu ini ya. Bawaslu Surabaya dan Jatim kompak bantah kirim SMS blast larang Anies. Wah, kok sekarang saling bantah-bantahan begitu setelah ketahuan begitu. Yang satu menyalahkan si A, yang satu menyalahkan si daerah, yang satu menyalahkan. Wah, ini kok saling membantah, ada apa begitu kan ya. Berarti tidak satu komando, berarti satu bisikan-bisikan yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu ini. Padahal bisikan-bisikan seperti itu mungkin bisikan-bisikan antara baik dan tidak baik begitu kan ya. Karena mungkin bisikan tidak baik ya, seperti ini jadinya. Bawaslu kena juga begitu kan, Bawaslu kena, RI kena, di daerah juga kena begitu, dan sekarang saling bantah begitu. Bawaslu Surabaya dan Jatim kompak bantah kirim SMS 11 larang Anies Baswedan. Padahal sudah jelas-jelas di situ begitu, apakah itu benar atau tidak. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Bawaslu Surabaya Jatim saling bantah soal SMS 11 larang Anies Baswedan. Wah, Bawaslu badan pengawas elu ya, bukan Bawaslu ya, badan pengawas gue, artinya gue sendiri siapa gue nya. Inilah komentar-komentar netizen, ada pro dan ada kontra. Untuk bisa melakukan SMS blast itu harus daftar ke provider, semisal Telkomsel, gampang ngeceknya kalau mau. Hahaha, ribut-ribut lah. Mau bantah-bantahan ya kan, jotos-jotosan, mau peluk-pelukan, monggo silahkan. Bawaslu cemen berani sama Pak Anies doang. Coba usil sama Ganjar atau PS atau PM apa berani. Bawaslu suruh ngurusin ATM itu pakai duit negara. Wah, banyak sekali ya. Seperti biasanya kalau udah viral baru deh saling lempar. Betul sekali begitu. Kalau sudah viral saling lempar salah sini begitu kan, yang awalnya ngotot sekali begitu ya, yang katanya dari Bawaslu Jatim, katanya dari Bawaslu RI dan sebagainya begitu. Tahu-taunya ya saling bantah-bantah seperti ini. Wah, kacau begitu ya. Bahkan memalukan begitu ya. Kacau ya, terutama itu pakai anggaran siapa. Ini banyak sekali ya, padahal Anies Baswedan bukan pejabat negara, kok berani dia mengatakan seperti itu begitu. Yang nulis Jin mungkin ya, giliran dikejam saling lempar bola pret sama kalian ya. Setelah rame ya, ketua Bawaslu harus sadar, cerdas ya, bukan karbitan. Waduh, kerjaannya siapa ini? Banyak sekali, ada pro dan ada kontra begitu di situ ya. Ya, pada akhirnya orang-orang seperti inilah yang kemudian ya, apa ya, menurut saya pribadi kok tidak pakai narasi dan edukasi saja di situ begitu kan. Kok tiba-tiba saling bantah-bantahan seperti itu. Wah, kacau kalau seperti ini terus begitu ya. Bahkan ini sudah jelas, Bawaslu Pusat sebut SMS blast larang Anies disebarkan Bawaslu di Jatim. Wah, bawakan Bawaslu ini begitu kan, ada apa gerangannya? Habis ini ya Erik ya. Bawaslu RI sudah mulai kelihatan ketidakadilannya. Yang dicurigai, yang diawasi hanya kunjungan Pak Anies Baswedan ke daerah-daerah. Kalau Ganjar bagi-bagi sembako di dalamnya, Erick Thohir menggunakan fasilitas BUMN ya, memperkenalkan diri buat yang nyapres di dalamnya. Hahaha, Bawaslu RI bersikap netral. Ada apa begitu kan? Pada hakikatnya ya inilah komentar-komentar bahwa ya agak ngeri juga ya untuk mengkritik Anies Bawaslu begitu sih, masyarakat Indonesia itu sendiri begitu. Banyak nih jantan berplastik ini ya. Kalian juga digaji rakyat bukan berbuat politik. Ini banyak sekali, ada pro dan kontra di sini begitu ya. Kenapa kok Anies Baswedan yang diselah katanya bukan untuk Anies Baswedan semuanya? Kok sekarang bantahnya kok seperti itu begitu? Padahal sudah jelas di situ ditujukan kepada Anies Baswedan begitu ya. Sekarang saling bantah-bantahan. Di mana letak logikanya? Memalukan sekali begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu kok beritanya seperti ini. Beritanya, Bawaslu Surabaya dan Jatim kompak bantah kirim SMS blast larang Anies Baswedan. Kok sekarang dibantah, ada apa begitu ya? Dikutip dari CNN Indonesia ya, ini sangat menarik juga begitu ya. Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur Bawaslu Jatim mengaku ya tak tahu menau perihal SMS blast soal pelanggaran kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya. Komisi Bawaslu ya, Komisioner Bawaslu Jatim Divisi Penanganan Pelanggaran Ikhwanuddin Afianto mengatakan pihaknya tak pernah mengeluarkan SMS itu. Kok sekarang dibantah begitu? Ada apa begitu kan ya? Soal SMS 11 itu tidak pernah dikeluarkan oleh Bawaslu Jatim, kata Ikhwal kepada CNN Indonesia. Hanya saja Ikhwal membenarkan bahwa surat yang nomor tercantum di SMS itu adalah benar-benar surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu Surabaya. Dibayangkan ini kan,
tidak pernah membantah seperti itu ya, membantah dengan adanya SMS itu. Tapi di sisi lain ya, surat nomornya tercantum di SMS itu, ada nomor benar surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu Surabaya begitu. Ini kemudian SMS blast ini ada surat nomornya di sini begitu. Coba cek di Bawaslu, pasti ada surat seperti itu kan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya. Publik sudah mengira seperti itu begitu. Ini surat itu adalah imbauan Bawaslu ya Surabaya kepada takmir masjid yang bakal ditujukan kepada Anies selama berkunjung ke Jatim. Isinya surat itu punya ya Bawaslu Surabaya, imbauannya ke takmir masjidnya, ketiga masjid ya kalau tahu saya yang dituju Anies. Bahkan Ihwal kembali menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak tahu siapa pengirim SMS blast tersebut. Jadi SMS blast itu kami juga enggak tahu dari mana, yang buat siapa, Bawaslu Jatim enggak pernah mengeluarkan surat-surat itu. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Surabaya Akil Akbar juga menampilkan pihaknya mengirim SMS itu ya Bawaslu Surabaya ya enggak ada layanan SMS blast katanya. Bahkan Bawaslu Pusat angkat suara ini. Sementara di anggota ya Bawaslu Pusat Loli Suhenti mengatakan pesan singkat yang disebarkan ke warga terkait politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya adalah bentuk pencegahan. Ini kan ada bantah-bantahan. Yang satu katanya iya, yang satunya iya begitu kan. Karena ini dari Bawaslu Pusat ya ini. Kendati demikian ya Loli tak spesifik menyebarkan siapa instansi yang paling bertanggung jawab sebagai penyebar SMS tersebut. Bahkan ia juga baru mengetahui informasi tersebut dari kemarin. Bahkan sesungguhnya saya juga bisa baru tahu informasi ini kemarin. Ini adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu di Jatim, kata Loli saat ditemui. Bahkan menurut Loli, pesan singkat yang disebarkan melalui SMS blast itu tidak hanya terkait kunjungan Anies. Ia mengklaim pesan tersebut juga pihak-pihak yang mau mulai aktif ya mempublikasikan jelang pemilu di 2024 ya. Artinya kok saling bantah-bantahan seperti ini, saling bisik-bisik seperti ini kan kacau begitu ya. Tidak tahu siapa mereka begitu ya. Tapi perlu diingat, ini kan semua imbauan katanya bukan hanya kepada Anies Baswedan. Kok tiba-tiba ya, di situ sudah jelas ada nama Anies Baswedan, ada yang melarang Masjid Al-Akbar di situ kan sudah jelas menghambat atau menegur Anies Baswedan. Kan secara tidak langsung seperti itu begitu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, kenapa kok Bawaslu bisa mengatakan seperti itu? Lebih baik punya narasi yang baik, edukasi yang baik ya. Tegurlah Anies Baswedan kalau dia salah begitu kan. Kalau tidak salah ngapain kita masih menyebarkan hal-hal seperti ini lalu kemudian saling bantah sana sini, yang satunya tidak, yang satunya iya, yang satunya tidak, lalu kemudian si B yang dituduh. Kan begitu logika-logika kita begitu kan. Lalu kemudian sepakat membantah, akhirnya yang dituju siapa begitu, yang dituduh siapa begitu. Apakah si B, apakah si J, apakah si Z dan sebagainya begitu. Itu logika-logika yang kemudian dipermainkan dengan diri pribadi begitu. Setidaknya tidak perlu dengan narasi-narasi seperti itu ya, pencegahan-pencegahan seperti itu, karena ini tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, dalam artian bahwa ya kalau tidak ada payung hukumnya di situ, ngapain kita harus menindak begitu kan? Karena Anies Baswedan belum terdaftar di KPU ya. Bawaslu bisa bekerja dengan adanya anggota atau calon presiden yang kemudian terdaftar di situ begitu. Kalau tidak terdaftar ngapain masih melakukan pekerjaan itu begitu. Jangan-jangan kata Refli Harun kurang kerjaan begitu ya. Ya kira-kira seperti itulah politik hari ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.